Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan tindakan pemasangan oropharyngeal airway secara SOP. Jadi untuk pengertian, pemasangan airway ataupun OPA oropharyngeal airway itu guna untuk menjaga kepatenan jalan napas supaya jalan napas tetap terbuka pada pasien tidak sadar ataupun pasien mengalami kejang. Karena pada saat pasien tidak sadar, biasanya lidah pasien akan jatuh ke belakang, dan di sana kita akan melakukan pemasangan oropharyngeal tube. Jadi untuk indikasi pemasangan airway OPA ini yaitu untuk menjaga keefektifan jalan napas yang diakibatkan oleh pasien tidak sadar dan lidah pasien itu jatuh ke belakang. Terus untuk tujuan ini untuk menjaga keefektifan jalan napas serta memudahkan penghisapan lendir. Pada saat pasien mengalami penumpukan sekret, kita bisa melakukan pemasangan OPA untuk memudahkan kita menghisap lendir menggunakan suction. Jadi alat-alat yang kita butuhkan di sini salah satunya adalah satu mayo ataupun gudel, yang kedua sarung tangan untuk APD ataupun masker, setelah itu gunting dan kasa steril, bengkok, serta tong spatel, dan terakhir yaitu suction dan alat penghisap ataupun selang untuk menghisap lendir. Untuk selanjutnya yaitu persiapan pasien. Kita menjelaskan maksud dan tujuan dan apa yang harus kita lakukan ataupun tindakan kepada keluarga pasien. Yang kedua yaitu menjelaskan prosedur pemasangan oropharyngeal. 3. Melakukan informponsen, yaitu kita melakukan perjanjian untuk pemasangan oropharyngeal airway. Dan 4. Menyiapkan pasien pada posisi senyaman mungkin. Jadi kita melakukan menempatkan pasien itu senyaman mungkin. Apakah pasien itu sudah nyaman atau belum, kita bisa melakukan tindakan selanjutnya. Selanjutnya kita melakukan persiapan lingkungan, yaitu kita ciptakan lingkungan itu senyaman mungkin supaya kita enak untuk melakukan tindakan. Dan yang kedua yaitu kita menjaga privasi pasien dengan memasang scarab ataupun sampiran. Kalau pasien itu di dalam kamar, kita tutup dulu jendela ataupun tutup dulu pintu. Nah, dan selanjutnya kita memasuki tahap pelaksanaan. Yang pertama, sebelum kita melakukan sesuatu ataupun tindakan berhubungan dengan pasien, alangkah baiknya kita diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita memasang sarung tangan untuk alat pelindung diri kita. Yang kedua yaitu membuka mulut pasien. Kita buka pasien dan tahan dengan menggunakan tong spatel. Jadi di sini saya tidak mempunyai alat, jadi kami akan tampilkan foto-fotonya. Yang ketiga, kita bersihkan mulut dengan kasa. Nah, kita bersihkan mulut itu dengan kasa steril menggunakan ujung penyedot faring. Dan yang keempat, pilihlah ukuran OPA yang kita akan gunakan. Nah, jadi kita memilih OPA itu sesuai dengan kebutuhan pasien. Apakah pasien ini anak-anak, dewasa ataupun remaja. Jadi kita ukur OPA itu sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi selanjutnya kita memasukkan OPA itu ke dalam mulut pasien dengan melakukan beberapa prosedur. Yang pertama yaitu kita balik dulu OPA itu, dan posisi yang berlubang itu kita arahkan ke muka pasien. Nah, setelah itu kita lakukan pemasukan OPA. Nah, setelah masuk di dinding posterior faring, lalu putar OPA itu. Nah, putar ke bawah. Setelah dia putar ke bawah, arah 100 lebih kurang 180 derajat sampai posisi ujungnya mengarah ke orofaring. Nah, jadi setelah terarah ke orofaring, dan gunakan penekan lidah. Ada penekan lidah, gerakan lidah keluar untuk untuk menghindari terdorongnya ke belakang. Nah, jadi kita menahan lidah itu supaya tidak terikut oleh OPA yang kita masukkan tersebut. Nah, setelah kita masukkan oropharynx tube, oral ke dalam posisi yang seharusnya dengan bagian atas. Nah, masuk ke bawah dan tidak perlu diputar. Nah,
tidak perlu kita putar. Jika pasien mengalami refleks ataupun cegukan, biasanya kita masukkan sesuatu di mengenai jalan napas, itu akan terasa cegukan ataupun ada rangsangan dari pasien, maka kita jangan lanjutkan, kita stop dulu, kita cabut dulu sehingga pasien itu nyaman kembali, dan kita masukkan kembali secara perlahan. Lakukan fiksasi di pangkal orofaring tube dengan plester. Jadi kita fiksasi, kita setelah orofaringnya tepat dengan orofaring, opanya itu masuk sesuai dengan yang kita harapkan, jadi kita plester supaya tidak keluar lagi opanya itu. Setelah selesai, berikan posisi yang nyaman. Jadi kita memberikan posisi nyaman kepada pasien supaya pasien itu lebih rileks, lebih nyaman. Dan kita rapikan alat. Setelah itu kita rapikan semua alat kita hitung apa yang kita gunakan, handscoon, tong spatel kita jangan sampai ketinggalan atau berceceran di tempat tidur pasien. Lepas handscoon, sesudah itu kita kembali mencuci tangan. Nah, setelah kita melakukan pelaksanaan, setelah kita memasang OPA itu, kita menunjukkan sikap kita, yaitu menunjukkan sikap ramah dan tulus. Benar-benar kita merasakan, menanamkan rasa empati kepada pasien. Jadi kita, apa yang dialami pasien seolah-olah keluarga kita ataupun bahkan kita sendiri yang mengalami seperti itu. Jadi kita tetap menjamin privasi pasien dan bekerja dengan teliti, tulus, ikhlas, dan amanah terhadap profesi kita sendiri. Selanjutnya kita melakukan evaluasi. Jadi di sini kita melakukan evaluasi keadaan umum pasien sebelum dan sesudah. Kita kaji bagaimana pasien sebelum dipasang OPA, dan kita kaji lagi bagaimana setelah pasien telah terpasang OPA, dan tindakan dan hasil setelah dilakukan. Jadi kita ukur lagi tanda-tanda vital pasien. Jadi respirasinya, apakah pasien itu tadi sesak setelah kita pasang dan kita lakukan suction, pemasangan OPA-nya, apakah respirasinya sesuai dengan yang kita harapkan, bisa kembali normal lagi. Jadi setelah kita kaji tanda-tanda vital dan kita kaji lagi pola napas, apakah kita lihat apakah masih ada sekret ataupun lendir yang menyangkut, apakah lidah pasien sudah tidak menutup jalan napasnya, kita evaluasi. Nah, setelah kita evaluasi, harus dilakukan oral hygiene. Jadi oral hygiene ini kita bersihkan mulut pasien menggunakan kasa yang bersih. Nah, dan setelah itu kita instruksikan kepada keluarga pasien. Ini kita instruksikan kepada keluarga pasien ataupun pada perawat yang akan menjaga selanjutnya jika pasien merasa tidak nyaman atau terdapat sumbatan. Ya, kita kembali menjelaskan kepada rekan perawat kita, rekan sejawat kita pada saat kita operan, pada saat kita dengan keluarga pasien, maka kita jelaskan apabila Bu, misalnya kan, kalau pasien ini sudah tidak nyaman ataupun tidak apakah ada halangan untuk bernapas, tidak nyaman menghisap napas, maka laporkan ke perawat yang jaga. Nah, dan setelah itu kita dokumentasi. Untuk dokumentasi ukuran dari jalan napas yang digunakan. Yang kedua, waktu prosedur dilakukan dan intoleransi pasien. Nah, setiap perubahan dalam status pasien dan atau setiap komplikasi, kecepatan dan sifat dari pernapasan, itu yang harus kita dokumentasi. Jadi pas prosedur kita dilakukan, kita cek toleransi pasien, kita dokumentasikan ke rekam medik. Oh, pasien ini pemasangan OPA, jadi pola napasnya, respirasinya sekian. Setelah pemasangan OPA, respirasinya menjadi sekian, bisa jadi 24, bisa jadi 22, ataupun berapa hasil yang kita menggunakan OPA. Setiap perubahan kita cek, pre-pause kita mengeceknya. Jadi sebelum kita melakukan OPA, kita cek terlebih dahulu, dan kita setelah menggunakan OPA kita cek terus. Kita monitor terus pola nafas karena ini bersangkutan dengan nyawa. Kita harus lebih teliti lagi dalam melakukan tindakan-tindakan yang bersangkutan dengan nyawa pasien. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin banyak sekali penjelasan yang sangat
kurang, itu otomatis dari saya, dan saya mohon maaf. Dan mari kita simak cara pemasangan OPA di video ini. Okay, so we're going to have a look at oropharyngeal airway insertion. First thing we need to do is size up the OPA. To do that, we're going to look at the angle of the patient's jaw. So I'm going to place the end of the OPA against the angle of the patient's jaw and have a look at the angle across where the patient's incisors are. So we're going for the level of the patient's incisors, which looks to be around about the right level for this size OPA and this patient. We then need to have a think about inserting the OPA. So to do that, we're going to invert it, so essentially turn it upside down, and insert it into the patient's mouth against their hard palate, rotate it around, and then locate it into the airway, nicely into the oropharynx. So we're going to invert, insert, rotate, and locate. And that should give us a nice secure airway all the way through without the tongue flopping back against the soft palate at the back of the mouth. Baiklah, setelah kita menyimak penjelasan dari bagaimana melakukan tindakan pemasangan OPA, dan sudah kita simak juga bagaimana video pemasangan OPA, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. ये मेरा सारा जहां वास्ते जा भी दूं मैं गवाए मां भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं